Hello Gelovers, welcome back to my channel Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Lal Singh Chaddha. Film yang dirilis tahun 2022 ini disutradarai oleh Advait Chandan. Pemain di film ini adalah Aamir Khan yang memerankan karakter seorang pria dengan IQ di bawah rata-rata yang bernama Lal Singh Chaddha. Dan pasangannya adalah Kareena Kapoor yang memerankan karakter Rupa, wanita idaman Lal. Tidak tanggung-tanggung, cameo di film ini menghadirkan aktor papan atas Bollywood yang sangat populer, yaitu Shah Rukh Khan. Lal Singh Chaddha diadaptasi dari film Hollywood dengan judul Forrest Gump. Forrest Gump dirilis pada tahun 1994 dan dibintangi oleh Tom Hanks. Film ini berhasil menyabet 6 piala Oscar. Salah satu diantaranya adalah pemenang aktor terbaik. Mampukah Aamir Khan memerankan karakter Forrest Gump versi India sebaik Tom Hanks? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo Revive. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Sehelai bulu burung terbang melayang dan jatuh di kaki pemuda yang bernama Lal Singh Chaddha. Lal sedang bepergian menggunakan kereta api menuju ke wilayah Chandigarh. Lal mengambil bulu itu dan memasukkannya ke dalam buku diari kecil. Di dalam diari itu terdapat foto wanita pujaan hati Lal. Seketika seorang ibu parubaya masuk ke dalam kereta dan duduk tepat di depan Lal. Lal kemudian menawarkan ibu itu kue Golgappa kesukaannya. Tetapi ibu itu menolak. Setelahnya, Lal memperkenalkan diri. Lagi-lagi penumpang yang ada di depan Lal tidak berbicara sepatah kata pun. Lal berbicara sendiri dan ia tidak peduli jika ibu itu cuek kepadanya. Ketika berbicara, Lal selalu membangga-banggakan ibunya. Meskipun dicuekin, Lal tetap bercerita. Ia menjelaskan tentang masa lalunya dan juga kisah terkait gadis idaman hatinya. Lal kecil tidak seperti anak kebanyakan. Ia memiliki IQ di bawah rata-rata. Lal juga tidak bisa berjalan meskipun usianya sudah cukup untuk masuk sekolah dasar. Dokter kemudian membuatkannya alat bantu yang bisa menopang kakinya. Nama Lal sendiri diambil dari nama kakek buyutnya yang tewas dalam pertempuran. Ibu Lal adalah seorang single parent, sementara ayah Lal adalah seorang tentara militer dan ia gugur dalam medan pertempuran. Sejak kematian ayahnya, ibu Lal bertahan hidup dengan uang pensiun suaminya dan ia juga mengelola lahan pertanian di desa yang sangat luas. Walaupun Lal terlahir dengan fisik dan juga mental yang tidak sempurna, tetapi ibu Lal selalu menyayangi anaknya itu dengan sepenuh hati. Ia selalu mengatakan kepada Lal bahwa anaknya ini baik-baik saja dan tidak berbeda dengan anak kebanyakan. Lal mengerti semuanya. Ia hanya agak sedikit lambat untuk berpikir. Ibu Lal kemudian mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah yayasan. Awalnya Lal ditolak karena kepala sekolah mengetahui jika Lal adalah anak dengan IQ di bawah normal. Ibu Lal berusaha merayu kepada kepala sekolah. Melihat tekad sang ibu, kepala sekolah akhirnya menerima Lal di sekolah itu. Keesokan harinya, Lal diantar ibunya ke sekolah. Ia takut bertemu dengan orang-orang karena Lal sadar jika dirinya berbeda. Ia meminta ibunya untuk menunggu di depan sekolah. Dan benar saja, ketika Lal masuk ke dalam kelas, orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Mereka menyebutnya anak idiot. Beberapa anak laki-laki bahkan menolak Lal. Mereka tidak mau memberikannya tempat duduk. Seketika, Lal mendengarkan suara yang menenangkan hatinya. Ya, बैठ जाओ। देख क्या रहे हो, बैठ जाओ। Pemilik suara itu adalah gadis cantik yang bernama Rupa De Souza. Lal berkenalan dengannya dan ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu, Lal berteman baik dengan Rupa. Kebetulan mereka tinggal di wilayah yang sama, yaitu di sebuah distrik kecil yang bernama Karoli. Suatu malam, Lal pernah mengajak Rupa untuk menikah. Tetapi Rupa tentu saja tersenyum karena mereka masih anak-anak. Setelah mendengar kisah Lal, penumpang yang ada di depan Lal mulai cair hatinya.
Kini ia tersenyum dan mulai berbicara kepada Lal. Wah, namanya Rupa ya? Rupa itu nama bibiku. Ketika wanita itu menyebutkan kata bibi, Lal kemudian bercerita tentang tantenya yang bernama Manjit. Bibi Manjit tinggal di Delhi. Lal pernah berkunjung ke rumahnya. Di sana, Lal justru menemukan sekelompok remaja menari. Ia kemudian ikutan menari dan memperagakan gaya tariannya sendiri. Gerakan tarian Lal sangat disenangi oleh Shah Rukh Khan yang saat itu masih remaja. Shah Rukh Khan kemudian meminta Lal untuk mengajarinya menari. Dan setelahnya, Shah Rukh Khan menjadi populer. Mengetahui jika Lal pernah mengajarkan Shah Rukh Khan menari, semua penumpang di gerbong itu tertawa. Mereka tidak yakin dengan kebenaran cerita Lal. Lal lanjut bercerita. Ketika jalan-jalan ke Delhi, Lal bersama sang ibu diajak bibinya ke rumah Perdana Menteri India. Mereka foto-foto di sana, namun seketika Lal mendengar suara letusan senjata. Setelahnya, diberitakan jika Perdana Menteri India yang bernama Indira Gandhi tewas ditembak oleh 2 orang pengawal pribadinya. Mereka tidak terima Perdana Menteri Indira Gandhi merusak kuil Amritsar dan membunuh seorang pemimpin Muslim Punjabi. Kematian Perdana Menteri Indira Gandhi memicu konflik agama di India. Kebetulan, Lal adalah seorang Muslim Punjabi dan kelompok ini menjadi sasaran amukan massa. Lal dan ibunya pulang jalan-jalan menggunakan bajai. Namun, mereka bertemu dengan sekelompok massa yang sedang rusuh. Lal dan ibunya segera turun dari bajai dan berusaha menyelamatkan diri. Sementara sopirnya tewas dibakar massa. Ibu Lal segera bersembunyi. Ia tidak mau Lal mengetahui kerusuhan itu. Ketika Lal bertanya, ibunya mengatakan bahwa itu bukan kerusuhan, tetapi orang-orang sedang menderita penyakit malaria. Sejak saat itu, Lal mengira jika kerusuhan adalah penyakit malaria. Untuk melindungi putranya, ibu Lal melepaskan turban yang dikenakan oleh Lal di kepalanya. Ia melakukan itu supaya identitas Lal tidak diketahui oleh para perusuh. Ibu Lal juga memotong rambut Lal menggunakan serpihan kaca yang ada di tempat itu. Seorang penumpang kereta api mengingat tragedi kelam itu. Ia kemudian memotong ucapan Lal dengan berkata, "Aku berada di Delhi ketika kerusuhan itu terjadi. Sebuah keajaiban aku masih bisa selamat." Mendengar kata keajaiban, Lal langsung menjawab, "Benar, ibuku juga bilang jika hidup itu penuh dengan keajaiban." Lal lanjut bercerita. Suatu hari, Lal diganggu oleh 3 berandalan kecil. Mereka melempari Lal menggunakan batu karena Lal dianggap sebagai anak yang aneh. Rupa meminta Lal untuk melarikan diri, sementara 3 bocil tadi terus mengejar Lal. "Lari Lal, lari!" teriak Rupa. Dan seketika terjadi sebuah keajaiban. Lal mendadak bisa berlari dan ia tidak lagi butuh alat penopang kakinya. Sejak saat itu, kaki Lal sembuh total dan kini ia secara fisik normal. Hari itu Rupa tidak berangkat ke sekolah. Lal penasaran dan ketika pulang, ia menyempatkan diri singgah ke rumah Rupa. Ternyata orang tua Rupa bertengkar hebat terkait masalah keuangan. Sejak hari itu, Rupa punya satu impian, yaitu ia ingin menjadi orang kaya supaya tidak lagi terjadi pertengkaran di dalam keluarganya. Rupa mengajak Lal mendoakan dirinya agar suatu hari nanti ia menjadi orang yang kaya raya. Akibat pertengkaran itu, ayah Rupa membunuh istrinya sendiri karena tidak memberikannya uang. Ia kemudian ditangkap polisi. Setelah ibunya tewas, Rupa tinggal bersama neneknya. Dan ternyata keajaiban lain terjadi. Nenek Rupa rupanya pembantu di rumah Lal. Rupa kemudian tinggal satu rumah dengan Lal. Ketika dewasa, ibu Lal melanjutkan pendidikan Rupa dan juga Lal di sebuah universitas di Delhi, India. Di sana, Lal selalu menjadi bahan bulian karena ia dianggap aneh dan idiot. Segerombolan mahasiswa berniat memukul Lal. Mereka mengejarnya menggunakan mobil. Rupa berteriak, "Lari Lal, lari!" Teriakan Rupa memacu semangat Lal. Ia kemudian berlari dan masuk ke sebuah lokasi tempat para atlet berlatih. Lal tanpa sengaja berlari bersama para atlet itu, dan ia lebih cepat dari mereka semua. Kecepatan Lal membuat seorang pelatih terkesan, dan ia kemudian merekrut Lal sebagai atlet di kampus itu. Lal kemudian ikut lomba lari dan ia berhasil menjadi juara. Selama menjadi mahasiswa, Lal aktif mengikuti program resimen mahasiswa. Ketika sedang latihan, Lal melihat Rupa pacaran dengan seorang mahasiswa di sana, dan itu membuat Lal cemburu. Suatu hari, pemuda itu berniat mencium Rupa dengan cara yang sedikit memaksa, yang membuat Lal terbakar amarahnya.
Lal memukul pemuda tadi. Pemuda itu pun segera pergi. Tindakan Lal membuat Rupa kecewa. Rupa ingin mendekati pemuda itu karena ia kaya raya. Setelah insiden pemukulan itu, Rupa diputusin pacarnya. Walaupun demikian, Rupa tidak membenci Lal. Karena ia tahu jika Lal orangnya polos dan niatnya baik. Mereka kemudian makan kue Golgappa, kue kesukaan Lal dan Rupa. Di kesempatan itulah, Rupa membeberkan mimpinya. Ia ingin menjadi seorang artis yang kaya raya. Saat ditanya tentang impiannya, Lal tidak punya cita-cita. Ia hanya ingat nasihat ibunya. Ibuku ingin aku masuk angkatan darat, tapi aku tidak suka membunuh, ucap Lal dengan polos. Setelah kuliah, Lal dan Rupa berpisah. Rupa mengejar mimpinya menjadi artis, sementara Lal bergabung di militer. Saat itu, kota Mumbai dan Delhi sedang bergejolak akibat kerusuhan. Lal tidak tahu apa itu kerusuhan. Yang ia tahu adalah ketika kerusuhan terjadi, Lal menyebutnya sebagai wabah malaria. Karena khawatir akan keadaan anaknya, ibu Lal yang berada di kampung menelpon dan ia meminta Lal jangan keluar rumah karena wabah malaria sedang melanda kota itu. Lal anak yang patuh, ia tidak keluar rumah. Dan bahkan ketika diajak untuk lomba lari, Lal menolak pelatihnya dengan alasan di luar sedang ada demam malaria. Ucapan Lal membuat pelatihnya bingung dan mereka yakin jika Lal idiot. Hari berlalu dan tahun pun berganti. Lal akhirnya lulus kuliah dan ia melanjutkan tradisi keluarga dengan menjadi seorang prajurit militer. Lal kemudian berangkat ke pangkalan militer untuk dilatih menjadi tentara. Di sana, Lal berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Balaraju. Keluarga Balaraju adalah penjahit pakaian dalam pria sejak turun-temurun dan profesi itu diwariskan dalam keluarganya. Itu sebabnya Balaraju sangat mahir tentang pakaian dalam pria dan modelnya. Ia bahkan punya mimpi ingin menjadi produsen pakaian dalam pria seperti kakeknya suatu hari nanti setelah selesai latihan militer. Saat itu, kakek Balaraju berhasil mencetuskan celana dalam pria berbentuk segitiga karena sebelumnya celana dalam pria berbentuk persegi panjang. Tidak hanya celana dalam, kakek Balaraju juga menjadi orang pertama yang menciptakan baju dalam yang berbentuk singlet. लाल सिंह चड्ढा जी उस्ताद। Saat masa pelatihan, Lal sangat menyukai dunia militer. Ia bisa menyelesaikan semua latihan dengan sangat cekatan. Lal juga mematuhi semua aturan kedisiplinan. Suatu malam, Lal membaca koran dan ia mengetahui jika Rupa ditahan polisi karena foto telanjangnya dalam sebuah pemotretan. Lal segera menemui Rupa. Di sana, terdapat ratusan massa yang sedang mendemo Rupa karena foto-fotonya itu. Seorang pria bahkan mengejek Rupa yang membuat Lal terbakar amarahnya dan ia memukul pria itu. Alhasil terjadi baku hantam di antara mereka. Rupa yang sedang berada di kantor polisi melihat Lal dikeroyok. Ia segera melerainya. Malam harinya, mereka berdua duduk santai di sudut kota Delhi. Di sana, Lal mengajak Rupa menikah. Tetapi, ajakan itu ditolak karena Rupa ingin meraih mimpinya menjadi artis terkenal dan punya banyak uang. Selain itu, Rupa juga tidak punya perasaan kepada Lal dan hanya sebatas teman biasa. Lal tidak pernah menyerah. Ia akan selalu menanti Rupa untuk menerima lamaran pernikahannya. Setelah itu, Rupa pergi meninggalkan Lal. अगली सुबह हमें एक मिशन Tahun 1995, Lal berhasil menyelesaikan pendidikan militernya. 4 tahun setelah itu, ia ditugaskan di wilayah Kargil bersama dengan temannya Balaraju. Balaraju sendiri sudah menikah dan ia punya 4 orang anak. Ketika mereka bertemu kembali, Bala mengajak Lal untuk bekerja sama membuka perusahaan pakaian dalam pria setelah mereka selesai berperang. Lal setuju. Ia tidak pernah menolak permintaan sahabatnya. Dalam pertempuran itu, Lal dan pasukannya menyerang benteng musuh di sebuah bukit batu. Awalnya, mereka mengira jika jumlah musuh sedikit. Tetapi, di luar dugaan, musuhnya terlalu banyak dan mereka begitu kuat. Para prajurit India kemudian memutuskan untuk mundur. Tetapi sayang, Lal justru terpental akibat ledakan bom. Ia tidak sadarkan diri. Beruntung, temannya Balaraju menyadarkan Lal dengan berteriak, "Lari Lal, lari!" Teriakan Balaraju mengingatkan Lal akan teriakan Rupa. Lal kemudian berdiri dan terus berlari. Seketika, Lal sadar jika ia telah meninggalkan rombongan pasukannya.
Lal teringat akan teman-temannya dan ia kembali ke medan pertempuran. Dan di sana, Lal menemukan banyak tentara yang terluka parah. Ia menggendong mereka satu persatu. Kini, jumlahnya ada 3 orang yang berhasil ia selamatkan. Celakanya, Lal kembali ke medan pertempuran dan mencoba menyelamatkan seorang pria yang terluka. Dan ternyata, Lal menyelamatkan orang yang salah. Karena pria itu adalah pimpinan pasukan teroris yang bernama Muhammad Paji. Lal tidak sadar jika musuh berniat membunuhnya. Beruntung, pistol Paji kehabisan peluru. Setelah mengungsikan Paji, Lal kembali ke medan perang. Ia mencari bala raju, tetapi sahabatnya itu justru sedang sekarat. Lal membawa bala keluar dari medan perang, tetapi ia justru tertembak di bagian bokong. Lal terus berlari. Kini mereka tiba di tempat yang aman, namun nyawa bala raju tetap tidak bisa diselamatkan. Lal mendapatkan perawatan setelah bokongnya tertembak. Di rumah sakit ia bertemu dengan Paji. Lal tetap tidak menyadari jika Paji adalah penjahat nomor 1 yang paling diincar dan sekarang pria itu mengalami kelumpuhan akibat perang. Lal menyapa Paji dengan ramah. Tetapi Paji tentu saja tidak merespon Lal dengan baik. Perang itu sendiri dimenangkan oleh tentara India. Akibat cedera di bagian bokong, Lal diberhentikan secara hormat dari tentara dan ia akan diberikan penghargaan oleh Perdana Menteri. Lal kemudian ditawari atasannya untuk melatih atlet sprinter India setelah ia dipensiunkan dari Angkatan Darat. Lal tidak banyak membantah, ia selalu menerima apapun yang diberikan kepadanya. Setelah itu, Lal berangkat ke Delhi untuk menerima penghargaan dari Perdana Menteri. Dalam acara itu, Ibu Lal turut hadir dalam acara pemberian medali penghargaan itu. Ia sangat bangga akan pencapaian putranya. Setelah ibunya pulang kampung, malam harinya, Lal melihat Rupa dari kejauhan. Ia segera keluar dari bajai dan mencoba mengejarnya. Rupa dibawa kekasihnya masuk ke dalam hotel. Lal menyusul masuk ke dalam hotel itu. Ia melihat Rupa ditampar. Kebetulan, kekasih Rupa adalah pria kaya yang punya kenalan seorang produser film. Kekasihnya ini bernama Abbas. Dan Abbas menjanjikan Rupa agar menjadi pemeran utama dalam sebuah film. Lal tidak terima Rupa ditampar oleh Abbas. Ia memukul pria itu. Rupa berusaha menghentikan aksi Lal. Setelahnya, Rupa dan kekasihnya kabur dari tempat itu. Lal singgah di rumah bibinya di Delhi, India. Mendadak ia mendapatkan panggilan telepon dari Rupa. Rupa mengajak Lal ketemuan. Kebetulan saat itu pacar Rupa sedang sibuk. Mereka kemudian jalan-jalan di kota Delhi dan Rupa curhat banyak tentang kehidupannya. Rupa berbohong kepada Lal. Ia mengatakan bahwa hidupnya bahagia dan bergelimang harta. Rupa juga akan main film dan mendapatkan pemeran utama karena pacarnya kenal dengan produser film. Padahal kenyataannya, Rupa sering dipukuli oleh pacarnya dan ia tidak pernah mendapatkan peran utama dalam sebuah film. Setelah selesai jalan-jalan, Rupa pamitan karena ia akan berangkat ke Dubai bersama pacarnya. Lal meminta Rupa untuk tetap di India. Ia mengajaknya menikah. Tetapi, lamaran itu tentu saja ditolak karena Rupa ingin menjadi kaya raya dan terkenal. Meskipun Lal begitu baik kepadanya, tetapi Rupa tidak pernah bisa mencintai Lal. Meskipun diberhentikan dari Angkatan Darat, pemerintah India mempekerjakan Lal sebagai pelatih atletik timnas India. Lal akan segera berangkat mendampingi para atlet sprinter untuk berlatih di luar negeri. Mendadak ia bertemu dengan Paji, pimpinan teroris yang sekarang kondisinya cacat. Mereka berdua ngobrol sebentar, kemudian Paji membawa Lal ke rumahnya. Lal akhirnya batal berangkat bersama para atlet. Ia lebih memilih ngopi dengan Paji. Selain itu, Lal juga punya satu harapan yang belum kesampaian. Ia ingin mewujudkan mimpi sahabatnya Balaraju untuk mendirikan perusahaan pakaian dalam pria. Lal dan Paji menghabiskan malam tahun baru bersama. Dalam keadaan mabuk, Paji bercerita banyak tentang hidupnya. Ia merasa ditinggalkan oleh komplotannya karena ia cacat. Tidak seorang pun peduli kepada Paji. Paji terpaksa menyambung hidup dengan mengemis di jalanan. Paji menyesali tindakannya di masa lalu karena ia pernah ingin membunuh Lal. Mendengar kisah tragis Paji, Lal berjanji akan menolong pria itu. Lal saat ini berniat membangun perusahaan pakaian dalam pria untuk menunaikan mimpi sahabatnya Balaraju. Jika Lal berhasil mendirikan perusahaan itu, ia akan mengajak Paji untuk bekerja sama. Paji hanya tertawa karena menurutnya itu sangat mustahil. Apalagi saat ini ia dalam keadaan cacat. Seketika, mercon tahun baru dinyalakan. Dan mendadak Lal rindu akan pujaan hatinya Rupa.
Di tempat berbeda, ketika malam tahun baru tiba, Rupa justru merasa sangat frustasi. Ia dibohongi oleh pacarnya. Rupa tidak pernah diberikan peran utama. Rupa hanya dimanfaatkan semata. Padahal ia telah memberikan segalanya, termasuk kesuciannya. Malam itu, Rupa berniat bunuh diri. Tetapi, niat itu ia batalkan setelah melihat sebuah pesawat terbang melintas. Pesawat terbang itu mengingatkan Rupa akan temannya Lal. Sejak kecil, mereka berdua selalu heboh jika mereka melihat pesawat yang melintas di atas kepalanya. Rupa akhirnya sadar, sekarang ia butuh Lal. Lal berangkat ke kampung halaman Bala Raju. Ia ingin menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Bala. Lal juga mengajak istri Bala Raju bekerja sama membangun perusahaan celana dalam pria. Tetapi istri Bala menolak karena ia tidak pandai menjahit. Lal juga mendatangi monumen Bala Raju yang didirikan di desanya. Lal berjanji akan mewujudkan mimpi Bala semasa hidupnya untuk bekerja sama mendirikan perusahaan pakaian dalam pria. Lal serius ingin mewujudkan mimpi itu. Usahanya dimulai secara kecil-kecilan dan hanya mempekerjakan 2 penjahit. Lal bahkan ikut terlibat dalam proses pengerjaan. Alhasil, mereka bisa memproduksi banyak sekali pakaian dalam pria. Masalahnya sekarang adalah mereka tidak handal dalam hal marketing. Beruntung, Paji datang berkunjung. Ia siap menjadi ahli marketing bisnis Lal. Paji dan Lal mulai memasarkan produknya. Tetapi sayang, tidak ada yang mau membeli. Bahkan ketika dipromo gila-gilaan, yaitu beli 1 dapat 3 sekalipun, tetap saja tidak ada yang berminat untuk membeli produk mereka. Ketika Paji dan Lal mulai putus asa, di saat itulah secercah asa muncul. Suatu hari, Paji mendapatkan ide brilian ketika ia menyaksikan seorang wanita sedang menari di televisi. Paji berpikir bahwa penyebab produk mereka gagal adalah karena nama brand yang kurang menarik. Awalnya, nama brand dari produk itu adalah Bala, diambil dari nama sahabat Lal yaitu Bala Raju. Tetapi Paji meminta Lal untuk mengganti nama produk itu dengan nama seorang wanita. Tujuannya adalah agar para pria tertarik untuk membeli produk yang berbau nama wanita di dalamnya. Lal kemudian mengganti nama produk itu dengan nama Rupa. Strategi itu terbukti ampuh. Perlahan tapi pasti, produk Lal mulai laku keras. Lal bahkan mulai mengembangkan perusahaannya. Kini ia memiliki banyak karyawan. Perusahaan itu kemudian menjadi perusahaan pakaian dalam pria terbesar di India dengan nama Rupa Corporation. Para penumpang tertawa mendengar cerita Lal karena mereka mengira jika Lal berbohong. Tidak mungkin pemilik Rupa Corporation naik kereta api dan menumpang di gerbong ekonomi. Lal kemudian menyodorkan majalah India Today untuk membuktikan ucapannya. Di bagian cover majalah, terpampang wajah Lal bersama Paji. Lal dianugerahi sebagai pengusaha muda paling sukses di India. Semua penumpang akhirnya terdiam. Mereka sadar walaupun terlihat idiot, namun Lal memang seorang pengusaha sukses. Tidak hanya low profile, Lal juga sangat dermawan. Setengah dari keuntungan perusahaan, setiap bulannya ia sisihkan untuk istri Bala. Istri Bala bahkan sempat jatuh pingsan ketika pertama kali ia mendapatkan uang kaget dari Lal dalam jumlah miliaran. Dalam menjalankan bisnisnya itu, Lal bekerja sama dengan temannya Paji. Suatu hari, Paji menonton berita di televisi yang memperlihatkan seorang teroris tewas dalam insiden pengeboman. Kematian teroris itu menyadarkan Paji. Selama ini, ia lupa berterima kasih kepada Lal yang telah menyelamatkan dirinya dan mengubah jalan hidupnya. Paji kemudian mendatangi Lal, dan kali ini ia berterima kasih kepadanya. Paji kemudian ingin pulang kampung. Ia berniat mendirikan sebuah sekolah. Paji ingin mendidik anak-anak di sana dan mengajarkan mereka bahwa ia pernah punya teman seperti Lal, dan dengan demikian tidak ada lagi anak-anak yang dicuci otaknya untuk membenci satu sama lain. Mendengar Paji sahabatnya akan pergi meninggalkan dirinya, Lal menangis. Halo. Lal bergegas pulang kampung. Ibunya menderita penyakit kanker dan pada akhirnya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, Lal mendirikan rumah sakit khusus yang memberikan perawatan kanker secara gratis. Ia juga menetap di desa untuk mengurus lahan pertanian milik keluarganya. Sampai suatu ketika, Rupa kembali ke desa itu. Lal menyambutnya dengan begitu gembira. Ia menyiapkan kamar ibunya khusus untuk Rupa. Lal kemudian bercerita bahwa saat ini ia menjadi seorang yang kaya raya. Jadi Rupa tidak perlu mengkhawatirkan masalah uang.
Rupa ternyata sudah tidak seperti dulu. Ia sadar uang dan harta tidak menjamin kebahagiaan. Terbukti ketika menjadi kekasih Abbas, ia tidak pernah bahagia meskipun kekasihnya kaya raya. Rupa justru dianiaya karena hubungan mereka tidak dilandasi cinta. Saat hari Diwali tiba, Lal mendapatkan kado spesial dari Rupa berupa sepasang sepatu, dan sepatu itu selalu dikenakan oleh Lal hingga saat ini meskipun kondisinya sudah usang. Suatu malam, Lal kembali meminang Rupa untuk menjadi istrinya, tetapi lagi-lagi Rupa menolak. Lal kemudian berkata, "Aku tahu kau tidak mau menikah denganku karena aku bodoh, iya kan?" "Tidak, Lal. Aku hanya merasa jika aku tidak pantas untukmu." Setelah mendengar jawaban Rupa, Lal segera pergi meninggalkan wanita itu. Malam harinya, Lal tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Rupa. Seketika, Rupa mendadak masuk ke kamarnya. Rupa mengatakan bahwa ia sangat mencintai Lal. Setelah itu, mereka berdua mulai bersenggama. Malam harinya, ketika Lal tertidur lelap, polisi datang ke tempat itu. Rupa segera bangun, sementara Lal masih tertidur. Rupa menyerahkan dirinya kepada polisi. Ia tidak mau membangunkan Lal yang sedang tertidur pulas. Ternyata Rupa ditangkap polisi karena ia dan kekasihnya Abbas terlibat dalam sebuah tindak kriminal. Abbas terbukti melakukan 5 pembunuhan dan ia dipenjarakan seumur hidup. Sementara Rupa, ia hanya diberikan sanksi penjara 6 bulan dengan tuduhan menyembunyikan kekasihnya Abbas. Keesokan harinya, Lal terbangun dan ia tidak menemukan Rupa. Lal merasa sangat sedih. Ia berlari dan terus berlari, karena berlari membuatnya sedikit tenang. Setelah kehilangan Rupa, Lal juga terus berlari karena ia ingin meninggalkan masa lalunya. Aksi itu membuat media penasaran dan mencoba menanyakan alasannya. Tetapi Lal selalu bungkam. Seorang pria tertarik dengan aksi yang dilakukan Lal. Ia merasa jika Lal adalah orang istimewa yang menjadi simbol harapan. Pria ini kemudian mulai berlari mengikuti Lal. Setelahnya, puluhan orang juga mulai ikut-ikutan berlari bersamanya. Lal berlari genap 4 tahun, 7 bulan, 2 minggu, dan 3 hari. Ketika Lal berhenti berlari, media mulai bertanya kepadanya, "Tuan Lal, kenapa Anda berhenti berlari?" Jawaban Lal cukup minimalis dan rasional. "Aku lelah dan sekarang saatnya kembali ke rumah." Berita tentang Lal kemudian masuk ke media televisi dan disaksikan oleh Rupa. Rupa segera mengirimkan surat kepada Lal. Ketika tiba di rumah, Lal kemudian memakai turban. Setelah sekian lama ia tidak mengenakannya. Terakhir kali Lal menggunakan turban ketika ibunya membuka turban itu saat mereka diserang malaria. Lal kemudian mendapatkan surat dari Rupa. Ia segera bergegas menyusulnya ke Chandigarh dengan menaiki kereta api dan bertemu dengan para penumpang di sana. Lal menghentikan ceritanya karena ia sudah tiba ke tempat tujuan. Ia segera pamitan dan orang-orang senang mendengar cerita Lal. Ketika tiba di kediaman Rupa, Lal dikagetkan dengan kenyataan jika Rupa sudah punya seorang anak laki-laki. Lal menangis. Ia mengira Rupa sudah punya suami. Ternyata anak itu adalah anak Lal karena sesaat sebelum ditangkap polisi, Rupa sempat berhubungan badan dengan Lal. Dari keterangan Rupa diketahui jika anak Lal bernama Aman Chada dan ia adalah siswa terpintar di kelasnya. Lal kembali menangis. Ia segera menghampiri anaknya. Setelah itu, Rupa meminta Lal untuk menikahi dirinya. ब्याह करोगे मुझसे? Lal akhirnya menikah dengan wanita idamannya. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Rupa mulai jatuh sakit. Tidak dijelaskan detil apa penyakitnya, tetapi suatu hari Rupa akhirnya meninggal dunia. Ia meninggalkan Lal dan anak sematawayangnya. Ketika berziarah ke makam istrinya, Lal menangis. "Aku merindukanmu, Rupa. Sangat merindukanmu." Lal mengantar putranya ke sekolah. Ia menunggu anaknya pulang sekolah sambil duduk di bawah pohon. Lal membuka buku diarinya. Seketika, bulu burung terjatuh. Lal kemudian melihat foto keluarganya yang ada di dalam diari tersebut. Dan film pun berakhir.